Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun pada sore yang syahdu ini, dihimpun karena Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju surga. Serta duduk kita semua membaca kitabullah, mengkaji isinya, menyemangati diri untuk menjadi ahlul Quran. Mudah-mudahan dengan demikian majelis kita semua ini termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Para ayah, para bunda, adik-adikku sekalian yang dirahmati oleh Allah, Al-Quranul Karim adalah sumber kemuliaan. Dan Allah memuliakan umat ini dengan Al-Quran. Maka siapa yang mencari kemuliaan dengan yang lainnya, dia justru akan sampai pada kehinaan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Anbiya ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Firman-Nya, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Sungguh-sungguh benar-benar telah kami turunkan kepada kalian sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sumber-sumber kemuliaan bagi kalian. Bapak Ibu hadirin hadirat, kita bisa melihat semua yang tersambung, terhubung, tersandar kepada Al-Quranul Karim, maka dia akan menjadi yang paling mulia dan tidak bisa diungguli oleh apapun juga. Malam apakah yang paling mulia Bapak Ibu sekalian? Malam apakah yang paling mulia? Malam Lailatul Qadar. Kenapa malam Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia? Karena inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam kemuliaan, pada Lailatul Qadar. Karena Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, maka Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu menjadi lebih baik daripada 1000 bulan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bulan apakah yang paling mulia? Bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia? Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah menetapkan jumlah bulan dalam setahun ada 12. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu 4 diantaranya merupakan bulan mulia, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan juga bulan Safar.
Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan juga bulan Rajab sebagai 4 bulan yang mulia. Tetapi ketika Allah menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan, maka kedudukan 4 bulan mulia ini langsung kalah oleh Ramadan yang menjadi sayyidus syuhur, penghulu semua bulan-bulan yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapakah malaikat yang paling mulia? Jibril alaihi salam, sayyidul malaikat. Mengapa Jibril alaihi salam menjadi malaikat yang paling mulia? Karena nazzala bihi ruhul amin. Jibril yang datang membawa wahyu Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapakah Nabi dan Rasul yang paling mulia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi Rasul yang paling mulia? Karena kepada beliau diturunkan Al-Quranul Karim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tempat manakah di bumi ini yang paling mulia? Kota apa sajakah yang paling mulia? Makkah, Al-Mukarramah, dan Al-Madinatul Munawwarah. Kenapa 2 kota ini menjadi yang paling mulia? Karena di kedua kota inilah diturunkan Al-Quranul Karim. Sehingga surat-surat maupun ayat-ayat di dalam Al-Quran dinisbatkan sebagai Makkiyah dan Madaniyah. Inilah yang meyakinkan kita segala sesuatu yang terhubung dengan Al-Quranul Karim, maka dia akan menjadi mulia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maka inilah keyakinan kita untuk membumikan Al-Quran, menghadirkan Al-Quran di rumah kita, menghadirkan Al-Quran di RT kita, menghadirkan Al-Quran di RW kita, menghadirkan Al-Quran di kampung dan dusun kita, menghadirkan Al-Quran di desa dan kelurahan kita, menghadirkan Al-Quran di kecamatan kita, menghadirkan Al-Quran di kabupaten dan kota kita, menghadirkan Al-Quran di provinsi kita, menghadirkan Al-Quran di negeri kita, menghadirkan Al-Quran di bumi Allah. Sebab Al-Quranul Karim ruhul hayah, adalah ruhnya kehidupan. Seperti yang kita ketahui, diri kita ini paling tidak terdiri atas 2 unsur. Ada unsur jasmani, ada unsur ruhani. Ada badan alias jasad, ada ruh yang menghuni di dalamnya. Kalau badan, kalau jasad, kalau jisim, kalau jasmani, maka tercipta dari tanah.
dan tanah ada di bumi. Maka tarikan jasad kita inginnya lama-lama di bumi. Inginnya awet-awet di bumi. Inginnya betah-betah di bumi. Maka ibu-ibu sudah hafal pasti link iklan yang banyak diklik hari-hari ini, link iklan tentang skincare yang bikin glowing, yang bikin mesmerizing, yang bikin shining, yang anti kerut, yang anti penuaan dini, yang mengandung anti-aging formula. Karena apa? Karena ini tarian bumi, pengennya lama-lama di bumi, pengennya awet-awet di bumi, pengennya betah-betah di bumi. Sedangkan ruh kita, dari manakah asalnya? Dari Allah. Allah yang meniupkannya ke dalam jasad kita. Maka ruh itu bukan penduduk asli bumi. Maka ruh itu statusnya perantau. Maka ruh itu statusnya musafir. Dia rindu, dia kangen, dia pengen untuk kembali ke negeri asalnya. Negeri asalnya adalah akhirat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau yang tarikan bumi pengen lama-lama di bumi, tarikan ruh pengennya kembali kepada Allah, rindu kepada Allah, kangen kepada Allah, miss you kepada Allah. Sehingga ruh ini yang masih bertugas, yang masih harus ada di bumi sampai jangka waktu yang dikehendaki Allah, perlu dihubungkan dengan tanah asalnya. Perlu dihubungkan dengan negeri aslinya. Sebagaimana bapak-bapak yang merantau, yang bekerja di tempat yang jauh, yang gelidik, itu perlu ditambani kangennya dengan yang di rumah. Mungkin lewat video call, mungkin lewat WhatsApp, mungkin lewat surat, mungkin lewat telepon. Tetapi ada yang bisa menghibur, menguatkan hatinya, penyemangat dari istrinya, penyemangat dari anaknya, wajah lucunya mereka, kegiatan-kegiatan anaknya, lebih-lebih yang sedang menghafal Quran. Itu biasanya terhibur sekali yang ada di rantau dan tetap semangat sampai batas waktu yang telah ditentukan. Maka ruh kita di dunia kalau tidak dihibur dengan negeri aslinya, tidak dihibur dengan tempat kembalinya nanti, dia bisa kelelahan, dia bisa kecapean, dia bisa bosan, dia bisa stres, dia bisa depresi. Ruh kita di dunia. Dan yang berbahaya kalau dia melemah, maka dia lemah terhadap berbagai godaan, maka dia lemah terhadap berbagai ujian, maka dia lemah terhadap berbagai beban kehidupan dunia. Sehingga ada yang ketika melemah terhadap semua itu, dia jatuh. Jatuh melanggar larangan Allah. Jatuh melakukan hal-hal yang dimurkai Allah. Jatuh menabrak batas-batas syariat yang dengan kelemahan itu, maka kelak ketika mereka kembali ke akhirat, maka mereka tidak bisa berjumpa dengan yang paling dirinduinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka di dalam kehidupan dunia, ruh itu harus dihibur dan dikuatkan, dan sebaik-baik penghibur dan penguat dari ruh itu adalah berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ruh kita bisa berbincang-bincang mesra dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Melalui Al-Quran. Maka bisa kita sering dengar dalam senandung-senandung, puji-pujian bahwa tombo ati ana 5 perkarane. Kaping pisan napa Bu? Maca Quran angen-angen sakma nani. Itulah kekuatan ruh kita akan tumbuh dari interaksi kita dengan Al-Quran. Maka Al-Quran ini kebutuhan bagi ruh kita seperti butuhnya ikan terhadap air. Jika kemudian tidak dipenuhi, maka akan menggelepar-gelepar ruh kita, kesakitan ruh kita melemah dan kian melemah, dan bisa jadi ruh itu akan kehilangan daya untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah Quran. Ketika mushaf Al-Quran di rumah kita berdebu, maka sesungguhnya debu di hati kita pasti jauh lebih tebal. Ketika Al-Quran di rumah kita kotor, maka pastilah hati kita lebih kotor tak terawat. Maka marilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lahirkan generasi Al-Quran. Dan semua itu dimulai dari rumah kita, dimulai dari diri kita sebagai orang tua. Yang pertama, ini untuk Bapak Ibu para wali santri, para wali murid yang bercita-cita anaknya menjadi ahli Quran. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setiap hari punyailah waktu untuk memegang mushaf Al-Quran. Ini belum sampai membaca dulu. Yang penting ada waktu untuk bermesra dengan mushaf Al-Quran. Kenapa saya mengatakan demikian Bu, Pak? Membiasakan diri kita terlihat memegang mushaf Al-Quran akan membuat anak kita terbiasa melihat kita memegang mushaf Al-Quran sebagai tanda bahwa kita mencintai Al-Quran. Nyuwun sewu, meskipun ibu-ibu, bapak-bapak bisa membaca Quran dari gadgetnya, dari HP-nya, dari iPad-nya, tetapi mushaf itu tidak tergantikan. Kalau Bapak Ibu baca Quran dari aplikasi di dalam handphone, putra-putri Bapak Ibu masih kecil melihatnya, maka mereka tidak bisa membedakan Bapak Ibu sedang ngaji atau sedang main Mobile Legend. Kalau Bapak Ibu terbiasa membaca Al-Quran dari gadgetnya, maka meskipun Bapak Ibu sedang baca Al-Quran, anak-anak itu tidak mendapatkan pemandangan indah Bapak Ibu yang memegang mushaf Al-Quran. Jadi ini yang pertama, penting sekali Bapak Ibu punya waktu harian memegang mushaf Al-Quran. Duh sibuk Pak Ustadz, maklum bisnis woman. Sesibuk apapun
prioritaskan Al-Quran. Mungkin ibu-ibu nggak punya waktu, siang bekerja. Bapak-bapak apalagi sibuk sana kemari. Maghrib sudah capek, malam sudah nggak sempat. Tetapi misalnya kita memang memprioritaskan Al-Quran, maka kita bisa memegang mushaf Quran itu seba'da subuh misalnya. Prioritaskan Quran. Kalau ada satu ember, lalu ada batu-batu besar. Lalu ada kerakal yang lebih kecil. Lalu ada kerikil yang lebih kecil daripada kerakal. Lalu ada pasir. Kalau yang kita masukkan pasir dulu, lalu baru kerikil, kerakal, batu. Kira-kira akan muat tidak embernya, Bu? Tidak, karena apa? Banyak yang gerowong-gerowong. Tetapi coba kita balik, yang kita masukkan yang batu-batu besar dulu. Disusul kerakal, kerakal akan mengisi sela-sela di antara batu. Dilanjutkan kerikil, kerikil akan mengisi sela-sela di antara kerakal dan batu. Ditutup dengan pasir, maka pasir akan mengisi semua rongga yang tersisa. Ini gambaran kalau Bapak Ibu mendahulukan yang besar, maka yang lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil bisa mengikuti menyesuaikan. Tapi kalau kita mementingkan urusan yang kecil-kecil, maka yang besar sudah tidak muat. Apa yang besar? Urusan roh. Apa yang besar? Mesra sama Allah. Apa yang besar? Al-Quran. Maka Al-Quran ditempatkan prioritas. Mari kita janji setiap hari ada waktu pegang mushaf Al-Quran. Karena anak-anak kita itu apalagi usianya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Lebih percaya apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Mbok maca Quran mboten maca Quran iku mboten sae. Lho kok mboten sae piye? Nggih, wong bapak kula sing tiyang sae mboten nate maos Quran. Jadi ukurannya anak-anak itu gampang. Bapaknya orang baik, ibunya orang baik. Apa yang dilakukan bapaknya berarti baik. Apa yang tidak dilakukan berarti tidak baik. Nak, jangan ambil barang pakai kaki, nak. Enggak sopan. Oh sopan, kok bisa? Bundaku sering. Jadi anak kita itu ukurannya gampang. Nek sing ditindakke bapak ibunya karena bapak ibunya adalah baik, maka pasti baik. Nek tidak dilakukan oleh bapak ibunya yang orang baik, berarti tidak baik. Nak, pegang mushaf Quran, nak. Kenapa? Baik. Kok tahu? Soalnya bapak ibuku tiap pagi habis subuh pasti ngelus-ngelus mushaf Al-Quran. Jadi ini kunci pertama, pun gampil mawon tumbuhkan kesayangan, kecintaan anak kita pada Quran dengan aktivitas sederhana, yaitu bapak ibunya memegang mushaf Quran. Dipeluk boleh, dicium boleh, pokoknya kudu nyekel mushaf Quran. Wah dereng saged maos tat, saya ngakon maca sapa? Aku mengongkonnya nyekel. Pegang mushaf Quran. Sing dereng ngaji kira-kira bisa pegang mushaf mboten? Bisa. Bapak-bapak bisa semua pegang mushaf Quran? Bisa. Pun niki PR-e, ben esuk pegang mushaf. Iso maca ora iso maca kabeh kudu pegang mushaf. Ini yang pertama. Supaya anak-anak kita itu ngerti, bapak ibuku kira iso ngaji, neng cinta Quran.
Buktinya setiap hari ngelus-elus buktinya tiap hari meluk-meluk buktinya tiap hari nyium-nyium insya Allah. Itu sudah mendingan. Pokoknya saben enjing nyekel mushaf Quran. Yang kedua, kalau yang pertama pegang, yang kedua milikilah setiap hari bacaan dari Al-Quran. Saged mboten kinten-kinten tiap hari maos Quran, Bu? Insya Allah tat dereng saged maos huruf hijaiyah tat boten napa-napa, sing penting nyekel mushaf kalih umi. Uminya apa? Nek surat Al-Fatihah mosok gak iso. Saged boten Bu surat Al-Fatihah? Pun minimal niku setiap hari pegang mushaf, punya bacaan dari Quran, suratnya surat Al-Fatihah. Enjing-enjing nyekel mushaf sambil berengeng Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Sampai selesai. Al-Fatihah kurangi Pak Ustadz nek namung Al-Fatihah njuk ming dilit. Mboten napa-napa. Sing penting istiqomah riyen Al-Fatihah. Nek badhe ditambahi boleh. Tambahi napa? Kulhu kulya. Kulhu kulya kulhu. Kul a'udhu. Sing kul niku. Mboten saged Al-Fatihah ping 7. Dibaleni ping 7. Mboten mampu dibaleni ping 5. Mboten mampu dibaleni ping 3. Pokoke nyekel mushaf maos bagian dari Al-Qur'an. Saguh mboten Bu? Saguh mboten Pak? Awas nek sesuk-esuk mboten. Bu diawasi bapak-bapak dilekke, Pak nyekel mushaf. Siap. Dibuka Pak, siap. Dielus-elus Pak, siap. Diambung Pak, siap. Maos Al-Fatihah Pak, yuk. Pokoknya harus punya wirid dari Al-Quran. Punya rutinan dari Al-Quran. Sing derek odoje diampungan dewan jos langkung top marko top jos marko jos nyus marku nyus. Pokoknya bakdo subuh nyekel mushaf lajeng maos sak jus. Nek boten kiat maos sak jus, maos Al-Fatihah kul ya, kulhu, kul a'u. Sambil minum jus. One day one jus. Suehat. Esok-esok wis jus. Jadi yang pertama tadi megang mushaf. Yang kedua baca dari Quran. Ini akan menjadi tambahan anak kita melihat, Masya Allah, Bapak Ibuku cinta Quran. Masya Allah, Bapak Ibuku baca Quran. Masya Allah, Bapak Ibuku seneng tilawah Quran. Niki penting nih, soalnya wonten Bapak Ibu iki sok lucu. Ustaz, kula pengen anak kula kados Imam Syafi'i. Umur 7 tahun pun hafal Quran Ustaz, sakit ya Ustaz, tolong dibimbing ya Ustaz. Pak, Bu, gampil putra jenengan dados kaya Imam Syafi'i, syarate jenengan berdua kedah kados bapak ibune Imam Syafi'i. Lah pengen anake dadi kaya Imam Syafi'i, bapak ibune kok kaya isih kaya Abu Lahab karo Ummu Jamil. Mboten nyambung niku.
Jadi yang pertama tadi pegang mushaf, yang kedua baca Quran raketang Al-Fatihah. Pokoknya niku ditekuni. Engkang kaping 3, putra-putrane Bapak Ibu sami ngapalke Quran mboten? Nggih ta? Maka Bapak Ibu ugi kedah melu ngapalke Quran. Waduh kok saya abot iki PR Ustadz Salim. Mboten aurat. Pak Ustadz pun tuwek. Umure pun kathah. Pinten Bu umur jenengan? 40, 30, 19, elok pun de putra pinten niku 19. Bapak-bapak umur pinten? Mitos yang mengatakan menghafal Quran hanya efektif di saat masih golden age, umur 7 tahun, 10 tahun. Mitos, kula nyuwun priksa, Bapak Ibu sekalian. Umur berapakah Rasulullah Muhammad SAW mulai menghafalke Quran? 40. Jenengan sing umur 40 saatnya memulai. Leres Rasulullah umur 40, penjenengan yang umur 40 berarti saatnya memulai. Umur pinten Abu Bakar As-Siddiq mulai menghafalke Quran? 37. Wonten sing 37? Saatnya memulai. Umur pinten Sayyidina Utsman bin Affan mulai ngapalke Quran? 35. Sinten sing 35? Saatnya memulai ngapalke Quran. Umur pinten Abu Quhafah bapaknya Abu Bakar mulai ngapalke Quran? 70 tahun. Sawak mulai, sinten sing 70 tahun. Saatnya memulai. Sinten sing umure kurang saking 70 tahun. Semua saatnya memulai. Kula kandhani Ibu boten sah kesusu. Don't to the milk. Ojo kesusu. Niku basa Inggris Kulon Klaten ngoten. Mboten sah wonten pundi-pundi niku wonten program ngiming-ngiming. Hafal Quran 30 juz dalam waktu 3 bulan. Hafal Quran 30 juz dalam waktu 6 bulan. Hafal Quran 30 juz dalam waktu 1 tahun. Jenengan pengen mboten? Kula kandhani mboten sah. Mboten sah pengen. Wong pengen ya ora mampu. Rupa-rupane ketok. Kula tak nyuwun prisa malih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngapalke Quran saking awal sampai akhir rampung selama pinten tahun? 23 tahun. Alon-alon nopo cepet-cepet berarti? Bener. Pinten tahun Rasulullah ngapalke Quran ket awal dugi akhir? 23 tahun. Leres nggih? Mulai umur 40, selesai umur 63. Soale Qur'ane le turun ya pelan-pelan 23 tahun. Jenengan pareng niru mboten berarti sunah. Ngapalke Quran mboten sah tak kandhani rumuse. Mboten sah diapalke, cukup jenengan sedinten maos 1 ayat dibaleni ping 300. Mengko suwe-suwe apal dhewe. Hari pertama
Alif lam mim. Alif lam mim. Alif lam mim. Alif lam mim. Sambil hatinya menghayati. Hayati lelah bang. Sambil hatinya menghayati, ya Allah, panjenengan nurun ke Quran. Quran menika saking huruf-huruf niki ning panjenengan nantang jin menungso sapa sing iso gawe kaya Quran, gawe yo sepriki mboten wonten sing saged madani Al-Quran. Maka diulang-ulang alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim. Kinten-kinten nek dibaleni ping 300 rasah diapalke suwe-suwe apal dhewe mboten. Jos berarti mulai sesuk alif lam mim, alif lam mim. Ngaten nggih? Sambil ngulek sambel terasi alif lam mim. Sambil gawe sop pecok alif lam mim. Sambil ngapa malih Bu ngeterke anak sekolah alif lam mim. Sambil isore ya nek karo nonton sinetron. Alif lam mim, pokoknya alif lam mim. Hari alif lam mim internasional. Hari berikutnya, hari kedua. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Enteng mboten? Jane enteng mboten? Nak putra-putra jenengan weruh, Masya Allah, simbokku keren, ngapal ke Quran, sedina baleni ping 300. 300 niku standar. Nek men langkung fasih, lanyah cepet apal 100. Nek ora kuat 300, 100. Wis rapopo wis 100. Diskon. Sanggup Bu? Insya Allah. Kula kandhani enteng-enteng insya Allah. Wong sedina ming baleni sak ayat. Mangke sing paling abot niku namung hari ke-282. Soalnya hari ke-282 niku surat Al-Baqarah ayat 282 panjangnya sak halaman. Seabot ping niku liyane enteng kabeh insya Allah. Pun pokoknya dimulai. Kula bocori nek jenengan mulai sedinten sak ayat niku dari 6.236 ayat. Jumlah ayat dalam Quran menurut qiraat Hafiz niku kinten-kinten rampunge 17 tahun. Suwe mboten Bu? 17 tahun suwe mboten? Mboten jos. 17 tahun suwe mboten Pak? Suwe ning niku jenengan pun ngalahke rekore Kanjeng Nabi. Wong Kanjeng Nabi 23 tahun, panjenengan 17 tahun. Berarti jenengan 6 tahun luwih cepet timbang Kanjeng Nabi. Ning nggih njuk ampun ngaku aku luwih ampuh timbang Kanjeng Nabi. Wah aku iki ngapalke Quran Kanjeng Nabi 23 tahun, aku mek 17 tahun nih. Ketoke sing pantes dadi nabi iki aku. Wah, repot nih. Pokokipun gadah niat ngapalaken Quran. Kula jamin nek jenengan carane ngapalke ngoten niku sekti. Kok sekti pripun to Pak Ustaz? Ngeten lho Mas. Ngeten lho Mbak. Wonten sing belajar pencak silat mboten? Karate, aikido, napa-napa niku. Preso nggih? Bela diri niku. Kinten-kinten onten tiang belajar 300 jurus, tapi cuma diulang sekali-sekali. Dengan belajar 1 jurus, diulang 300 kali. Kira-kira sakti yang mana hasilnya?
Antara yang belajar 300 jurus cuma diulang sekali, dengan yang belajar 1 jurus diulang 300 kali, kinten-kinten sekti sing pundi, Bu? Sekti yang pertama apa yang kedua? Yang kedua, betul. Nek belajar 300 jurus ming pisan-pisan, wektune tarung bingung endi sing arep ditokke. Nek belajar 1 jurus diulang 300 kali, ketika tiba waktunya tarung, nikule metu sampun refleks mana yang dibutuhkan itu yang keluar. Dadak praktek barang aku. Leres nggih? Leres. Maka saya sarankan tadi ping 300 sa ayat di bulan baleni, insyaallah sekti. Bukti sekti menika salah satunya Sayyidina Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu ditarik badannya dari dalam kota Makkah, terparut-parut oleh batu prasil kerikil. Babak bundas, ditelentangkan di atas pasir yang membara, dipanggang di bawah terik matahari, ditindih batu besar di perut dan dadanya, dicambui oleh Umayyah bin Khalaf, dipaksa untuk keluar dari agama Islam, kembali menyembah berhala. Hasilnya tetap Islam napa murtad, Bu? Tetap Islam. Kenapa? Karena sepanjang disiksa Bilal hanya mengucapkan 1 kata, ahad, ahad, ahad. Nah, penjenengan rak ditambahi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ahad. Menika namung ahad, ahad. Ternyata kata ahad saja bisa mempertahankan imannya Sayyidina Bilal. Kok beliau ngendika ahad niku janjane kados pundi? Kata Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban dalam kitab beliau Al-Manhaj Al-Haraqi li Siratin Nabawiyah, ternyata pada waktu itu sebenarnya Sayyidina Bilal pengen baca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ning dereng apal. Pada waktu disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, Sayyidina Bilal belum hafal surat Al-Ikhlas, hanya ingat kata ahad. Dan dengan mengulang-ulang 1 kata dari surat Al-Ikhlas, ahad, 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 ternyata sekti mampu mempertahankan keimanan. Panjenengan ugi, insya Allah sekti-sekti nek derek rumus kula. Sanggup? Melu ngapalke Quran karo anake? Siap. Ora sah izin, Bu. Aku wis anu lho, tekan surah An-Naba, Ibu tekan surah apa? Al-Baqarah. Ayat berapa, Bu? 1. No problemu. Pokoknya ngapalke Quran. Yang keempat, memahami Al-Quran. Bicaranya ini memahami Quran. Ini kula pun diperingatke waktu telas, dadi kula ringkes mawon. Onten sing pun nate katam maca terjemah Quran dereng. Onten dereng, Bu? Ngatamke terjemah Quran. Nggih mangke dicicil sedina saha laman. Insyaallah suwe-suwe rampung. Mekaten nggih menika dalam rangka kita mendidik anak-anak kita menjadi ahlul Quran, ternyata yang pertama-tama dengan cara mendidik diri pribadi kita sebagai ahlul Quran. Sanggup PR sedaya wau, Bu? Napa mawon? 1, pegang mus. 2, baca ayat sak kuwate. 3, ngapalke sak ayat sedina. Tat mboten kiat sak ayat sedina. Nek sak ayat 2 dina pripun? Alif lam mim ping 2 dina. Nggih, pun 2 dina 34 tahun. Wis insyaallah ra apa-apa. Nggih, yang keempat ngatamke terjemah Quran. Siap nggih? Siap. Pokoknya memang yang paling sakti tadi itu
Ngendikane Gus Bahak dari Mbah Mun, wong Jawa ki sok kleru paham. Jimat paling ampuh niku mirah delima. Jimat paling ampuh niku mirah delima. Sanes sing abrit-abrit nika delima menika dari dalimo. Dalimo nika kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Huruf dali wonten 5. Surat Al-Ikhlas tauhid. Niku nggih, insyaallah mugi-mugi panjenengan sedaya, kula sedaya kaparingan sekeluarga dados ahlul Quran. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya sak keluarga dados ahlul khair. Mugi-mugi kula sedaya sekeluarga semanten panjenengan dados ahlul jannah. Amin Allahumma amin. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.